Para ibu bapak, saudara sekalian yang terkasih, opa oma, yang putri yang kakung, orang-orang muda dimanapun berada ya. Hari ini hari Selasa 14 Januari 2025. Ini dari pinggiran Sungai Babuat di Kecamatan Sungai Babuat di Kabupaten Murung Raya, di masih wilayah pelayanan Paroki Santo Stefanus di Runglingking di Keuskupan Palangkaraya. Ya, jadi beberapa hari ini saya punya kesempatan untuk boleh mengunjungi atau juga bersama-sama dengan umat untuk boleh ingin tahu ya daerah sekitar sini. Jadi ini wilayah pelayanan paroki juga. Jadi masih dalam perjuangan untuk mengetahui berapa banyak umat yang tinggal sekitar sini. Dan ini di hutan, jadi nyamuknya banyak di pinggir Sungai Babuat ini namanya ya. Karena ini Kecamatan Sungai Babuat. Nah, hari ini Selasa 14 Januari 2025. Kita mendengarkan antifon pembuka dari 1 Samuel bab 2 ayat 1. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Aku bermegah-megah karena Allahku. Saya sungguh merasakan ini ya, bahwa tinggal dan mengalami di sini tentu banyak pengalaman yang menarik. Misalnya mengalami keheningan, sukacita, lalu keindahan alam dengan situasi apapun yang dialami di alam ini, membantu saya sendiri secara pribadi untuk merasakan kasih Allah dan menjadi berkat bahwa boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengalami pengalaman ini. Tidak semua punya pengalaman ini. Dan itu sungguh menguatkan saya secara pribadi ya. Kita boleh mengalami kasih Tuhan ini. Orang kagum akan pengajaran Yesus sebab ia mengajar sebagai orang yang berwibawa ya. Hari ini bacaan dari Injil Markus bab 1 ayat 21b sampai 28. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Pada suatu malam Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau. Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh Galilea. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita boleh bersyukur ya bahwa Tuhan punya kuasa dan kekuasaan Tuhan itu dianugerahkan dan ia mampu melakukan apapun. Dan ini ya, bagi saya secara pribadi pengalaman ini menguatkan saya. Tentu kuasa dalam arti tertentu bahwa rahmat habisan, rahmat imamat yang boleh saya alami sehingga saya bisa punya kesempatan diutus untuk pergi kemanapun. Boleh melayani dengan segala yang ada. Meskipun banyak hal dalam situasi tertentu saya merasa tidak mampu. Tapi dimampukan oleh Allah sendiri. Kuasa itu bukan untuk bermegah-megah atau menyombongkan diri. Tetapi semoga dengan kuasa tabisan, rahmat tabisan, Allah yang menganugerahkan. Kalau pilih sendiri saya tidak memilih. Tetapi Allah menganugerahkannya untuk boleh semakin banyak merasakan kasih Tuhan. Nih, setan aja bisa mengenal Tuhan. Ya, yang berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret?" Nah, kita boleh bertanya, apakah kita juga mengenal Yesus? Bahkan setan lebih mengenal Yesus daripada kita. Ya. Jadi kita berjuang untuk kenal Yesus. Dari tadi, kalau kenal Yesus berarti bolehlah membaca kitab suci, berdoa, lalu juga punya kesempatan untuk mengalami kasih Tuhan. Melalui alam, kontemplasi, melalui kehadiran, melalui pengalaman, meskipun yang menyakitkan. Tapi Tuhan berbicara
untuk kita yang percaya ya. Maka mari kita mohon supaya kita pun boleh makin kenal Yesus, makin sering baca kitab suci, makin sering merenungkan, makin sering punya pengalaman akan Allah. Dalam doa-doamu, dalam situasi sesulit apapun, tetaplah punya pegangan. Karena Yesus punya kuasa untuk menghapus segala-galanya. Dia punya segalanya untuk membantu kita untuk bertekun. Kita mohon semoga kita semua semakin mengenal Yesus, tidak hanya tidak hanya dibaptis Katolik lalu mati Katolik, tapi dalam perjalanan hidup kita apa sih yang kita perjuangkan supaya benar-benar menjadi Katolik yang punya kualitas yang baik. Mari kita mohon supaya hari demi hari kita semakin bertekun. Tuhan menganugerahkan berkat-Mu bagimu, keluarga dan komunitas, untuk semua mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun perkawinan, dan dari pinggiran Sungai Babua. Tuhan menganugerahkan berkat bagimu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.